Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang exercise counting atau latihan perhitungan. Di sini kelompok kami anggotanya yaitu ada saya sendiri, Para Febrianto dengan NPM 21150601012. Yang kedua ada Muhammad Rifki Aziz dengan NPM 21150611113. Yang terakhir ada Pinta Ananda dengan NPM 21150610089. Masalah pada soal pertama akan dijelaskan kepada Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Ya, pada soal nomor 1, tim A dan B bermain satu sama lain berulang kali sampai salah satu memenangkan 2 game berturut-turut, atau total 3 game. Salah satu cara turnamen ini dapat dimainkan adalah A memenangkan game pertama, B memenangkan game kedua, dan A memenangkan game ketiga dan keempat. Tunjukkan ini dengan menulis A, B, A, A. Berapa banyak cara turnamen ini dimainkan? Ya, next. Nah, turnamen ini dapat dimainkan dengan 5 cara. Di sini terdapat gambar percabangan yang terdiri dari 10 jalur, yang menunjukkan bahwa ada 10 kemungkinan cara turnamen ini dimainkan. Mereka pergerakannya dari atas ke bawah. AA, AB, AA, AB, AB, A, AB, A, BB, AB, B, BAA, BA, BAA, BA, BAB, BA, BB, BB. Dalam 5 kasus, A menang, dan dalam 5 lainnya B menang. Jumlah permainan paling sedikit yang harus dimainkan untuk menentukan pemenang adalah 2, dan paling banyak yang harus dimainkan adalah 5. Oke, terima kasih jawaban dari Rifki. Lanjut ke masalah kedua. Masalah kedua akan dijelaskan kepada saya sendiri. Perhatikan contoh berikut. Misalkan sebuah instalasi komputer memiliki 4 unit input atau output A, B, C, dan D, dan 3 unit pemrosesan pusat X, Y, dan Z. Setiap unit input atau output dapat dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat manapun. Ada berapa cara untuk memasangkan unit input atau output dengan unit pemrosesan pusat? Untuk menjawab pertanyaan ini, bayangkan pasangan dari dua jenis unit sebagai operasi dua langkah. Langkah pertama, pilih unit atau output, yaitu A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Langkah kedua, pilih unit pemrosesan pusat, yaitu X, Y, Z. Jalur paling atas dari root ke leaf menunjukkan bahwa unit input atau output A dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat X. Cabang bawah berikutnya menunjukkan bahwa unit input atau output A dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat Y, dan sebagainya. Jadi banyaknya cara memasangkan kedua jenis satuan tersebut sama dengan banyaknya cabang pohon tersebut, yaitu 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3, atau bisa disebut 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 cara untuk memasangkan unit input atau output dengan unit pemrosesan pusat. Berikutnya masalah ketiga. Ini akan dijelasin kepada saya. Sebuah kota kecil hanya memiliki 500 penduduk. Apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal yang sama? Mengapa? Tentu saja jawabannya itu tentu saja harus, karena tidak ada 500 tanggal yang berbeda dalam 1 tahun. Untuk memberikan tanggal yang berbeda kepada setiap orang, hanya ada 365 tanggal yang berbeda dalam 1 tahun. Jadi
kemungkinan adanya dua penduduk yang memiliki tanggal yang sama. Masalah keempat akan dijelaskan kepada Rifki. Kepada Rifki dipersilakan. Ya, pada masalah keempat ini ada kata sandi akses komputer yang terdiri dari 1 hingga 3 huruf. Yang dipilih dari 26 huruf alfabet dengan pengulangan yang diperbolehkan. Berapa banyak kata sandi yang berbeda yang mungkin? Ya, selanjutnya. Jumlah kata sandi dengan panjang 1 ada 26 kemungkinan. Jumlah kata sandi dengan panjang 2 ada ini 26 dikali 26. Nah, yang hasilnya 676 kemungkinan. Jumlah kata sandi dengan panjang 3 ada 26 dikali 26 kali 26 sama dengan 17.576. Nah, ini apa? Kenapa dikalikan 26 berulang kali? Ini karena diperbolehkan dengan pengulangan. Oleh karena itu, jumlah total kata sandi adalah 18.278. Terima kasih. Masalah kelima dan keenam akan dijelaskan kepada Pinka. Kepada Pinka dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk masalah yang keenam, untuk masalah yang kelima, berapa banyak bilangan bulat 3 angka? Bilangan bulat dari 100 sampai 999 termasuk yang habis dibagi 5. Oke, next. Untuk 3 digit angka pertama dari 100 hingga 999 yang habis dibagi 5 adalah 100. 3 digit angka terakhir dari 100 hingga 999 yang habis dibagi 5 adalah 995. Ini adalah angka AP dengan jumlah suku pertama 100, perbedaan umum yaitu 5 sebagai yang habis dibagi, dan angka terakhir adalah 999. Maka dengan menggunakan rumus AP sama dengan A sebagai suku pertama ditambah N sebagai banyaknya bilangan dikurang 1 dikali dengan D sebagai angka terakhir atau suku terakhir. Maka didapat 995 sama dengan 100 ditambah N-1 dikali dengan 5. Maka 995 sama dengan 95 plus 5N. 5N dipindahkan ke ruas kiri dan 995 dipindahkan ke ruas kanan, dikurang dengan 95, maka sama dengan 900. N sama dengan 180. Jadi ada 180 bilangan dari 100 sampai 999 yang habis dibagi 5. Oke, next. Untuk masalah yang keenam, misalkan ada 3 jalan dari kota A ke kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. Yang pertanyaan pertama, berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B? Yang kedua, berapa banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A? Yang ketiga, berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, di mana tidak ada jalan dilalui 2 kali? Oke, next. Maka dari A ke B terdapat 3 jalan, B ke C sama dengan 5 jalan. Untuk yang pertama, dari banyaknya cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B adalah 3 dari A ke B dikali dengan 5 dari B ke C sama dengan 15 cara. Untuk pertanyaan yang kedua, banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A. 3 dari A ke B, lalu 5 dari B ke C, lalu 5 dari C ke B, dan
3 dari B ke A sehingga ada 225 cara. Untuk yang ketiga, berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, di mana tidak ada jalan dilalui 2 kali. 3 sebagai dari A ke B, lalu 5 dari B ke C, lalu 4 dari C ke B dengan tidak ada rute yang sama, lalu dikali dengan 3 dari B ke A dengan tidak ada rute yang dilalui yang sama, maka menghasilkan 120 rute. Saya kembalikan kepada Farhat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.